Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Aries, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari pertengahan April sampai dengan akhir April 2025. Oke, reading kali ini sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 2 pedang, terus 4 pedang, 7 koin, Ace of Wands, 3 pedang, The Emperor, The Star, Page of Cups, dan kartu 7 pedang ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya, past, present, and future. Oke, di masa lalu yang pertama ada kartu 2 pedang nih. Oke, jadi ceritanya Aries, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin ada yang masih mengalami keraguan-raguan ya dalam dirimu gitu. Mungkin ada sedikit unsur keraguan-raguan yang telah kamu alami akhir-akhir ini sebelum mengambil tindakan dan keputusan. Misalnya mungkin lagi ragu-ragu ketika mengambil keputusan, mungkin lagi ragu-ragu juga ya ketika ingin mengejar sebuah tujuan. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakjelasan yang pernah menghampirimu akhir-akhir ini. Jadi coba untuk selalu berpikir positif ya. Kalau perlu cari dulu kejelasannya seperti apa sebelum melangkah maju ke depan ya. Ini sudah kamu alami sebenarnya akhir-akhir ini Aries ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 4 pedang nih. Jadi ceritanya akhir-akhir ini memang ada yang lagi butuh waktu untuk healing ya, untuk menenangkan hati dan pikiran. Dikarenakan mungkin ada yang lagi terluka hatinya akhir-akhir ini ya. Bagian lain bisa diartikan mungkin ada yang lagi mencoba untuk mempertimbangkan sebuah langkah dan keputusan penting secara mendalam. Jadi ada pertimbangan mendalam gitu yang telah kamu lakukan akhir-akhir ini Aries ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu 7 koin yang melambangkan evaluasi ulang. Jadi mungkin ada suatu hal juga yang telah kamu coba evaluasi ulang kembali sebelum mengambil langkah dan keputusan. Misalnya mungkin lagi mencoba nih untuk meninjau ulang kondisi pekerjaan, kondisi keuangan, mungkin lagi meninjau ulang kondisi dalam keluarga, meninjau ulang ya hubungan cinta yang pernah kamu jalani selama ini dan lain-lain. Jadi kira-kira apa yang pernah kamu evaluasi ulang Aries belakangan ini ya. Ini sudah kamu alami sebenarnya akhir-akhir ini. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang dari pertengahan hingga ke akhir April ya. Yang pertama ada kartu Ace of Wands. Oke, jadi ceritanya untuk periode kali ini memang ada semangat baru ya. Jadi semangatmu akan pulih kembali Aries ya. Ada semangat baru untuk bekerja misalnya, untuk mencari uang, semangat untuk mendekati seorang, mungkin lagi semangat untuk mengejar tujuan yang kamu miliki nantinya. Jadi ada motivasi baru untuk melangkah maju ke depan ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 3 pedang ya. Jadi sepertinya untuk periode kali ini memang ada yang lagi mencoba nih untuk healing ya, untuk menenangkan hati dan pikiran, dikarenakan memang ada yang lagi frustasi berat akhir-akhir ini ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk healing sejenak bagi kamu yang lagi terluka hatinya ya. Bagian lain bisa diartikan memang ada upaya juga untuk menyelesaikan sumber kekecewaan tadi ya. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah keluarga, masalah pekerjaan, keuangan, dan lain-lain ya. Jadi coba untuk selalu bersabar ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu The Emperor yang melambangkan sebuah kendali ya. Jadi memang ada upaya juga untuk terus mengatur dan mengendalikan ulang kehidupanmu agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk mengatur keluarga, mengatur kondisi dalam keluarga, mengatur kondisi dalam keuangan, pekerjaan, dan lain-lain. Ya, oke, jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang mungkin akan terjadi sekitar bulan Mei ya. Oke, yang pertama ada kartu The Star. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius. Oke, kartu ini melambangkan harapan baru. Jadi selama bulan Mei memang ada harapan baru yang akan kamu kejar Aries. Jadi kira-kira apa harapanmu nantinya? Misalnya mungkin lagi punya harapan untuk memperbaiki keadaan ya. Mungkin lagi punya harapan untuk memiliki seseorang, untuk memiliki suatu hal ya. Jadi ada upaya untuk mengejar sebuah harapan sambil lebih optimis tentunya ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu Page of Cups. Jadi sepertinya selama bulan Mei memang ada yang lagi belajar untuk menggunakan intuisi ketika akan mengambil keputusan apapun juga. Selain itu jangan lupa kartu ini juga melambangkan informasi baru ya. Jadi selama bulan Mei memang ada kabar berita baru, informasi penting yang akan kamu dengarkan Aries. Oke, Page of Cups. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 7 pedang. Jadi selama bulan Mei memang ada juga yang lagi fokus untuk menyusun sebuah rencana baru ataupun strategi baru ya secara diam-diam, dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Jadi kira-kira apa rencanamu selama bulan Mei yang akan datang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Sebentar.
Oke. Oke, Aries, sekarang kita mulai ya. Oke, yang pertama ada kartu 10 cawan. Jadi ceritanya akhir-akhir ini memang ada target kebahagiaan yang sedang kamu kejar. Akan tetapi di sisi lain memang ada sedikit ragu-ragu di sini ya, 2 pedang. Jadi hatimu mungkin lagi merasa ragu-ragu untuk mengejar target kebahagiaan tadi. Jadi coba untuk selalu berpikir positif ya. Jadi kira-kira apa targetmu Aries? Misalnya mungkin lagi mengejar target mengenai keluarga, mengenai hubungan cinta, mungkin target mengenai pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Jadi ada upaya gitu ya untuk mewujudkan target kebahagiaanmu sendiri akhir-akhir nih. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 5 tongkat yang melambangkan konflik batin ataupun dilema batin ya. Jadi sepertinya memang ada yang baru saja mengalami dilema batin akhir-akhir nih ya. Misalnya mungkin lagi merasa dilema ketika mengambil keputusan, mungkin lagi merasa dilema ketika menghadapi seseorang, dilema ketika ingin mengejar sebuah tujuan. Jadi otomatis memang ada pertimbangan mendalam 4 pedang tadi yang mesti dilakukan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah dan keputusan akhir-akhir nih ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu Page of Cups. Jadi artinya memang ada proses evaluasi ulang yang baru saja kamu lakukan akhir-akhir ini sambil apa? Sambil lebih mempergunakan intuisimu. Page of Cups ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang. Yang pertama ada kartu 9 tongkat. Jadi ceritanya untuk periode kali ini memang ada perjuangan besar Aries yang masih akan kamu lanjutkan. Sambil apa? Sambil menggunakan semangat barumu tadi, Ace of Wands. Jadi ada semangat baru ya untuk terus berjuang dan bertahan dengan sekuat tenaga. Walaupun memang hatimu tuh lagi capek banget, namun ada suatu hal yang masih kamu pertahankan, kamu perjuangkan ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Temperance yang melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi ceritanya memang ada langkah moderasi, pelan-pelan saja ya untuk mengejar tujuan, sambil apa? Sambil menyelesaikan sumber kekecewaan tadi, 3 pedang ya. Jadi bagi kamu yang lagi terluka hatinya akhir-akhir ini perlu untuk lebih bersabar ya. Gunakan waktu sejenak untuk healing ya, untuk menenangkan hati dan pikiranmu sebelum melangkah maju ke depan nantinya ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Lovers yang melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi sepertinya memang ada keputusan penting Aries yang akan kamu lakukan nantinya. Jadi kira-kira apa keputusanmu ya? Mungkin keputusan tersebut perlu diambil dengan tujuan untuk mengatur ulang kehidupanmu tadi di Emperor. Misalnya mungkin ada yang akan menentukan ya keputusan mengenai keluarga, mengenai keuangan, karir, bisnis, dan lain-lain ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu The Hierophant. Jadi ceritanya memang ada harapan baru yang akan kamu kejar, terutama yang berkaitan dengan segi organisasi seperti pekerjaan dan perusahaan ya. Misalnya mungkin ada yang lagi punya harapan baru untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi punya harapan ya untuk mendapatkan kabar dari sebuah perusahaan, ya mungkin lagi punya harapan untuk menyelesaikan semua tugas pekerjaan penting dan lain-lain ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu The High Priestess yang melambangkan energi pasif. Jadi memang ada tindakan pasif ya, tidak terlalu aktif gitu untuk mengejar tujuan, sambil apa? Sambil menggunakan intuisimu. Jadi energinya memang agak cukup melambat selama bulan Mei. Jadi pelan-pelan saja bagi kamu yang lagi punya target ya. Gunakan waktu untuk mengamati ulang kondisimu seperti apa sebelum melangkah maju ke depan nantinya ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 10 koin ya. Oke, jadi ceritanya memang ada sebuah rencana baru nih Aries yang akan kamu pikirkan, terutama yang berkaitan dengan segi keluarga dan keuangan. Jadi kira-kira apa rencanamu ya? Selain itu jangan lupa kartu 10 koin juga melambangkan abundance ataupun kelimpahan. Jadi lumayan bagus energinya ya. Jadi mungkin ada yang akan menikmati semacam kelimpahan materi selama bulan Mei yang akan datang ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.